Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sampai di mana? Ila Ali Muhammad bin Hasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dan dawuhaken li Muhammad bin Hasan maring Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala rahimahullah melasi Muhammad bin Hasan sapa Allah ta'ala ala tasnafu ana to ora ngangkit tuan ana to ora nyusun tuan ora nyusun kitaban ing kitab fisudi nerangaken maring zuhud fisudi kitab kang tetep ing dalam perkara zuhud. Kala moko dawuh sapa Muhammad bin Hasan sonaftu wis nyusun sapa ingsun wis nganggit sapa ingsun kitaban ing siji kitab fil buyu'i ing dalam perkara jual beli dalam perkara jual beli yakni negasi sapa Mbah Musonef Az-zahidu utawi sing jeneng zahid wong sing zuhud itu seperti apa? Iku man wong Sulaiman yataharruzu kang ngrekso sapa man ngrekso anis subhati saking perkara subhat anis subhati saking pira-pira perkara subhat. Jadi yang namanya orang zuhud itu bukan orang yang anti dengan harta, anti dengan hal-hal yang bersifat duniawi itu bukan. Yang namanya zuhud adalah orang yang bisa menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi barang-barang yang haram. Gitu. Jadi ada kaidah kalau seandainya umpamanya ya mau makan sesuatu, ada makanan atau apapun lah, iki halal apa haram, nah, ya kan dalam hati timbul seperti itu, ini haram atau halal, itu lebih baik ditinggal. Karena sudah belum apa-apa sudah ada keraguan kan gitu. Tapi kalau ini pasti halal, karena apa? Saya ambil kemudian dikasih orang tua, saya hasil dari transaksi jual beli, ini pasti halal. Nah, maka tidak ada keraguan di situ. Tapi kalau ada keraguan, iki halal atau ini haram, nah itu ada keraguan seperti itu lebih baik ditinggal. Nah, itulah yang namanya zuhud. Maka disebut man yataharruzu anis syubhati, menjaga dari hal-hal yang syubhat, apalagi dari hal-hal yang haram itu. Joko anis syubhati saking pira-pira perkara kang syubhat, wal makruhati lan pira-pira perkara kang makruh, pira-pira perkara kang den sengiti fit tijarati ing dalam transaksi jual beli, fit tijarati ing dalam dol tinuku. Wa kadzalika lan kaya mungkono wajib fi sairil muamalati saking ing dalam sekeri-kerine pira-pira muamalah wal harfi lan nyambut gawe. Di semua tidak hanya di dalam transaksi jual beli, tapi semua hal. Umpamanya tadi dia seorang petani, ya petani yang bagaimana kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Umpamanya apa kalau yang di sawah yang umumnya itu biasanya galangan itu moro-moro mencong, ya kan? Bang tanggone iku moro-moro disrit-srit dipaculi ngene suwe-suwe dikentang dulu, kok jauh ya itunya. Itu sering terjadi. Nah, itu hal-hal yang seperti itu juga harus dijaga. Itu kalau bentuknya dalam menjadi seorang petani, ya kan? Begitu juga menjadi seorang
guru masuk jam segini, datang jam segini, itu juga harus dijaga. Ini namanya korupsi waktu. Begitu juga dengan pelajar ini, itu juga harus menjaga dari hal-hal yang haram, apalagi yang haram, yang syubhat aja itu harus dijaga. Ya, belajarnya dari hal-hal yang kecil itu. Bisa irim muamalah ini dalam sekir-kir ini muamalah. Wakadzalikan kaya mengkono wajib jogo, ya wajib visa irim muamalati ing dalam sekir-kir ini muamalah, ing dalam sekir-kir ini transaksi wal harfi lan nyambut gawe. Wa kuluman utawi sapa bane wong sileman istafola kekumpul kelawan wa kuluman te saben-saben wong sileman istagola ketumpul sopoman syain kalawan siji-wiji minha saking mazkur saking apa, entah profesinya dari dia jadi apapun, jadi pedagang atau jadi apa jenengannya petani, menjadi guru, menjadi tukang bangunan dan sebagainya. Yuftarotu dan farduake alaihi ing atase man. Yuftarotu dan farduake alaihi ing atase kuluman. Apa sing den farduakon ilmu taharrusi ngawruhi ngrekso anil harami saking perkara haram fihi ing dalam mengkono bedali fihi ing dalam mengkono syai. Jadi apapun profesinya dia itu harus dia mengetahui hal halal haramnya dalam profesinya tersebut. Itu maksudnya. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono fardu. Wa kadzalika kaya dene mengkono fardu. Yuftaratu ten fardu ake ngalihi ing atase kuluman apa ilmu ahwalil qalbi ngawruhi tingkai ati. Jadi setelah tadi kalau halal haram itu berarti berkaitan dengan syariat, dengan hal-hal yang terlihat nyata. Terus tidak hanya berhenti di situ, dia juga harus mengetahui ngawruhi ilmu ahwalil qalbi. Tingkai ati bayane ahwalil qalbi apa nek tawakkuli nyatane saking tawakal wal inabati lan taubat wal khasyati lan wedi maring Allah waridho lan ridho kelawan apa? Kelawan hukum Gusti Allah, kelawan takdir Gusti Allah. Fa innahu mongko setuhune ngawruhi maring apa jenengane ahwalul qalbi iku waqi'un tumibo fi jami'il ahwali ing dalam sakabehane pira-pira tingkah. Wa syaraful ilmi utawi kemuliaan ilmu. Wa syaraful ilmi utawi mulyane ilmu iku la yakhfa ora samar ala ahadin ing atase saben-saben ala ahadin ing atase wong siji. Idhuwa krono utawi ilmu iku mukhtasun tertentu bil insaniyati kelawan jenis manungso. Li'anna jami'al fusoli krono setuhune sekabehane tingkah siwal ilmi kang sakjane ilmu ikau yastariku sekuton fiha ing dalam hisol sapa al insanu manungsa wasairul hayawanati lan sekeri-kerine pira-pira hayawan. Sorai kasajangati kaya dene sifat apa? Sajangati sifat wani. Manungsa duwe sifat wani, singa ya duwe sifat wani kuat wani. Wal jur'ati lan sifat apa? Jere itu punya sifat penakut, pengecut. Hewan juga punya, manusia juga punya. Wal quwwati lan sifat kuat, wal judi wal judi lan sifat loman, wasyafaqati lan sifat kasih sayang, wa ghairiha lan liyane mazkur siwal ilmi sak liyane ilmu.
Sifat-sifat itu ada pada manusia, ada juga pada binatang. Selain ilmu itu mukhtasun linnas, khusus kekhususan atau maziyah bagi yang namanya manusia. Wabihilan kelawan ilmu azharo zahirake atau menjelasake sapa Allah Ta'ala fadla adama leres nih. Fadla adama utawi keutamaane Nabi Adam alaihi sholatu wassalam, utawi kautamaane Nabi Adam alaihi sholatu wassalam alal malaikati ing atase para malaikat. Keunggulannya Nabi Adam di atas malaikat itu apa? Itu dengan ilmu. Wa amarolan perintah sapa Allah hum ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Nabi Adam. Sujudnya itu bukan sujud menyembah ketuhanan, itu bukan, tapi sujud yang maknanya menghormati. Itu karena apa? Karena Nabi Adam ditanya, bagaimana ceritanya itu? Nabi malaikat ditanya apa namanya, tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi pada waktu ditanyakan pada Adam, oh ini namanya godong, ini namanya pohon, ini namanya tangan dan sebagainya. Nah, itu salah satu bukti bahwa manusia itu lebih unggul daripada malaikat dan juga makhluk yang lain. Keunggulannya itu dalam hal apa? Dalam hal ilmu. Wa innama syaraful ilmi angin pastine utawi kemuliaane ilmu, mulyane ilmu kuli kaunihi krono anane ilmu iku wasilatan, jadi wasilah, jadi jembatan ila taqwa maring taqwa. Alladzi taqwa silailadzi alladzi taqwa silailadzi napa niku yastahiku kang haqi bihi kelawan takwa opo al karomatu karoma mindallah mungbe Gusti Allah, mindallah mo ana ing ngarsane Gusti Allah Ta'ala hale moho luhur Gusti Allah, wa sa'adatu lan sa'adah kebahagiaan al abadiyatu kang bangsa abadi. Jadi kenapa ilmu itu kok dikatakan mulia? Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Seperti kemarin, sholat itu wajib. Sebenarnya wudu itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah sholat. Tetapi sholat itu tidak akan sempurna kalau tidak menggunakan tidak wudu. Maka wudu itu menjadi wajib juga. Yang orang dinamakan mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Nah, untuk bisa menggapai derajat takwa itu harus punya ilmu. Maka ilmu itu bisa juga menjadi satu kemuliaan. Karena dengan ilmulah kita bisa mencapai yang namanya takwa. Dengan takwa kita bisa mencapai kemuliaan indal Allah. Itu maksudnya. Kama koyo dene keterangan sila mapila kang dendalaken li Muhammad bin Hasan kadhe Muhammad bin Hasan bin Abdillah.
syairun utawi iki syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasfa fi kullil fawaibi. Tafaqqa fa innal fiqha afdalul qadi ilal birri wa taqwa manlul qasidi wal ilmul hadi ila sunanil hadi wal isnu yanji min jami'i sadaidi. Ta'alam dibinau sira belajar sapa sira fa innal ilma moko setuhune ilmu iku zainun dadi pepaes li ahlihi maring ahline ilmu. Apa dalam konon Jawa itu ada witing tresno saka kulino, ajining diri saka lati. Terus apalagi ajining rogo saka busana. Zainun, orang yang memakai umpamanya perempuan, seorang perempuan hanya memakai biasa saja, pakaian yang sederhana, dibanding dengan perempuan yang maca, bahasanya menggunakan perhiasan-perhiasan. Kelihatan lebih cantik mana antara yang biasa dengan yang maca? Pasti lebih cantik yang menggunakan hiasan. Maka antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, walaupun sama-sama menungsone, ya kan, tetapi lebih indah orang yang yang punya ilmu, karena fungsinya ilmu itu seperti halnya perhiasan yang menghiasi diri. Zainun li ahlihi, menjadi perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Wa fadlun, menjadi keutamaan. Jelas orang yang berilmu dan yang tidak itu jelas berbeda. Dalam hal apapun mesti yang punya ilmu itu lebih utama. Contoh ini sebagai gambaran saja. Pernah diceritakan ada kapal ya, semacam kayak kapal tanker atau kapal apa, itu mengalami kemacetan. Mesin dihidupkan tidak jalan, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia memanggil seorang teknisi, terus dia ngecek bagian mesin, terus dia periksa satu persatu antara kayak tabung-tabung itu dicek sama dia. Terus setelah menemukan yang dia cek itu, terus dia cuma dipukul dengan menggunakan ya mungkin semacam kayak tang atau apa gitu, tek, cuma berapa hitungan gitu ya. Itu terus dia meminta suruh menghidupkan mesin, coba hidupkan mesin. Ternyata betul, dengan cuma ditutup dengan 3 kali tutukan atau berapa itu ya, itu mesinnya moro hidup lagi. Nah, terus setelah hidup, yang punya kapal itu bilang, berapa bayarannya? Ternyata tagihannya itu mahal sekali. Mungkin kalau sekarang hitungannya 10 juta atau berapa. Loh, kaget yang punya itu. Loh, cuma atasannya nutuki gitu aja kok bayarannya 10 juta gitu kan. 10 juta. Nah, terus sambil senyum ngecek itu, dia jawab, ini bukan masalah nutuknya ini yang mahal, yang bisa menentukan di titik mana saya harus mukul itu yang mahal, gitu. Paham maksudnya? Bukan nutuknya. Kalau nutuknya siapa saja bisa, tetapi menemukan tempat yang tepat untuk ditutuk itu loh, itu perlu ilmu. Nah, itu yang mahalnya itu begitu. Nah, itu maksudnya, itu salah satu contoh bahwa yang namanya shahibul ilmi, orang yang punya ilmu itu punya keutamaan. Itu belum kalau kita itu kan kepada hal-hal yang lain, itu hanya dalam bentuk duniawi saja seperti itu. Fadlun lan punya keutamaan, wangun manun lan punya alamat likulil mahamdi, kedua saben-saben kemuliaan, kehormatan. Wakun lan ono siro
ana iku mustafidan wong kang amri faidah. Apa maksudnya amri faidah? Kulla yaumin dalam saben-saben dina ziyadatun. Jadi setiap hari itu ada hal-hal yang diambil faedah. Itu maksudnya apa? Ada ilmu yang bisa diambil. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap hari itu tidak hanya stagnan, tidak hanya sekarang dan kemarin itu sama saja, itu termasuk sudah tapi terus ada mustafidan, kun mustafidan. Apapun namanya kita menjadi apa, ngewangi bongkar dalamnya apa, seperti itu. Kita punya itu. Oh ternyata masang reng, ya itu kan ada ilmunya, ya kan? Masang reng aja ada ilmunya. Nomponi apa, melempar gendeng itu juga ada ilmunya, ya kan? Tidak sembarangan. Ngitung apa namanya, itu juga semuanya ada ilmunya. Itu maksudnya seperti itu. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu diilmunikan. Nah, itu nanti suatu saat akan bermanfaat bagi kita nanti dikala kita sudah pulang ke masyarakat. Jadi istilah waktu-waktu kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu maksudnya kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan itu. Minang ilmi nyatanya saking ilmu. Tambahan ilmu tiap hari. Wasbah fi buhuril fawaidi. Berenanglah dalam samudra faidah. Tafaqah fa'inal fiqha afdalu qaidi. Tafaqah mongko belajar fikih sira, fa'inal fiqha mongko setune fikih iku afdalu qaidi, luwih luhur-luhure. Qaid itu apa ya bahasanya? Dalil itu panjang, bahasanya panjang. Afdalu qaidin ay afdalu dalil. Ilal birri maring kebagusan, wa taqwa iku afdalu qaidin luwih utama-utamane dalil ilal birri maring kebagusan, wa taqwa lan taqwa. Afdalu qasidin luwih adil-adile qasid wong kang maksud, wong kang yang punya, wong kang duweni tujuan. Wal ilmu wa yo apa mau mazkur al ilmu utawi ilmu al hadi kang nuduhaken ila sunani maring pira-pira, ila sunani huda maring pira-pira dalane pituduh. Wa utawi ilmu wa yo ilmu al hisnu kang ngrekso, yunji tukang nyelametake minjani sadai saking sekabehane pira-pira sadaid apa keburukan atau malah bahaya dan sebagainya. Hal-hal yang negatif itu dikatakan sebagai sadaid. Fa inna faqihan maka setuhune faqih wong kang napa faqihan tafaqquh, orang yang benar-benar ahli, orang yang mendalam dalam ilmu faqih iku wahidan siji, mutawarian tur wirai. Asadun ngoten maksudnya. Fa inna faqihan wahidan mutawarian ngoten. Fa inna maqihan moko setukune wong ahli faqih sing mendalam, wahidan kang siji, mutawaringan tur kang wirai. Jadi orang ahli ilmu satu orang ku asyadun ala syaitoni, asyadu luwih banget ala syaitoni ing atase syaiton min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah. Bahkan disebutkan tidurnya orang alim dengan ibadahnya ahli ibadah tapi yang tanpa ilmu itu lebih bernilai orang yang